yang tidak kita dibangkitkan kepada masyarakat. Macam kata Nabi dibangkit yang paling awal kan, yang kedudukan yang bukan Islam itu, adakah dia bangkit bersama-sama dengan orang Islam di padang mahsyar? Sama pada punya pengadilannya yang Islam dengan bukan Islam. Terima kasih. Ya, ini Cigo ini kalau dia punya pertanyaan amazing. Ya. Pertanyaannya begini. Apabila tiupan sangkakala yang kedua, kita cerita yang pertama. Yang pertama itu mematikan. Yang kedua, karena itu permulaan kebangkitan. Apabila tiupan sangkakala yang kedua sudah ditiupkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mula-mula bangkit, kata ulama, yang mula-mula bangkit daripada kalangan manusia itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pintu surga memang terbuka. Para malaikat itu sudah standby. Karena ada yang mati, ada yang tidak mati. Itu kan, ingat itu. Bukan ketika tiupan sangkakala yang pertama itu semua mati. Tidak. Allah tanya. Ya malakatul maut, ada yang masih hidup? Ada ya Rabb, siapa? Saya ya Rabb, ada yang lain yang kau izinkan. Kau pun mati, matain ini, ia pun matain ini. Jadi artinya ada yang mati, ada yang tidak. Para malaikat yang memegang aras itu tidak mati. Yang menjaga surga tidak mati, yang menjaga neraka tidak mati. Ada yang tidak mati, para malaikat itu. Lalu apabila ditiup sangkakala pertama, yang mula-mula bangkit, kata ulama, ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, kenapa dia pula yang mula-mula bangkit, bukan Nabi Adam? Karena dia penghulu para nabi. Itu yang luar biasanya kita ini jemaah. Itu Nabi Musa pun hairan betul. Ketika Nabi Musa buka kitab Taurat itu hairan dulu. Ya siapa nih? Ini kaum ini dari mana datang nih? Dia punya amalan sedikit, tapi pahala dia berlipat-lipat kali ganda. Dia tanya, ya Rabb, ketika aku membuka Taurat, aku telah ketemu sekelompok manusia, kaum luar biasa, pahala dia berlipat-lipat kali ganda, amal ibadah dia sedikit. Ya Rabb, aku mohon kepadamu, jadikanlah mereka itu menjadi kaumku. Apa Allah bilang? Ya Musa, sesungguhnya engkau itu Nabi dan Rasul kepada kaummu. Siapa kaum dia? Bani Israel. Nah rupa-rupanya Nabi Musa belum lagi puas hati. Ya Rabb, kalaupun kaum itu tidak dapat jadi umatku, jadikanlah diriku ini jadi umat kepada Nabi dorang. Kata Allah, ya Musa, engkau adalah Nabi dan Rasul kepada kaummu. Lalu apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, siapakah mereka itu? Siapakah Nabi mereka? Mereka itu adalah kaum, adalah umat Muhammad. Tuh. Maka sebab itulah ketika peristiwa Isra wa Mi'raj, Nabi Musa bertemu dengan dia, tahan dia. Wahai saudaraku yang soleh, engkau dari mana? Apa yang kau dapat daripada Tuhanmu? Aku dari bertemu dengan Tuhan, mendapat perintah sholat 50 waktu, naik gulu ke kolot. Umatmu itu locoi, lama ke kolot, 50 waktu, 5 waktu pun kepayah-payahan, subuh pun sengsara niogoyo. Kalau 50 waktu, Bu, nggak sempat beranak, Bu. Nggak sempat. Bukan sempat beranak, nggak sempat kawin pun kali ini sempat kali. Bekerja pun sempat kali. Allah Akbar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, balik persoalan tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, maka bagaimana pula manusia-manusia yang lain? Adakah sama atau tidak, serentak atau tidak? Terutama sekali orang-orang kafir, adakah mereka itu sama juga, diperhitungkan juga? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisab nanti, dihitung nanti, siapakah mereka itu? Mereka yang daripada orang-orang yang beriman.
Jadi Ustaz yang kafir itu enggak direct saja. Terus tafadhol ke neraka. Kenapa? Karena memang jelas mereka itu memang penduduk neraka. Buat apa lagi ditanya? Mereka itu tidak perlu dipersoalkan. Melainkan ada terkait rapat dengan hal kita tentang hubungan kita sesama manusia. Baru Allah tanya, nih kau mencuri, oh babu kau mencuri, ayam siapa kau curi itu? Ayam si Pitrik. Tanya Pitrik nih, Pitrik betul, Pitrik mulai di Islam. Nah, pun sama juga, Allah itu adil. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, siapakah orang yang paling berat sekali ini nanti, paling payah betul nanti di akhirat kelak, nanti di yaumul masyar, pertanyaan dia di kita ini. Kita udah ngapir benar sudah tuh, direct itu. Kalau yang ditanya pun yang ada kaitan sama kita saja. Yang tidak kaitan sama kita, tafadhol sana ke neraka, diiring, dicampak, ditulak. Tapi kita ditanya satu persatu. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mau daripada kalangan umatnya ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Itu neraka sudah awal-awal kasih tahu. Neraka sudah awal-awal kasih tahu. Ya Rabb, aku bermohon kepadamu agar neraka ini tidak dimasuki oleh umatnya Muhammad. Lalu Allah tanya, bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu saja. Allah tanya, neraka, kenapa lagi kau bermohon? Kenapa kau bermohon supaya umat Muhammad itu tidak masuk ke dalam neraka? Ya Rabb, sesungguhnya umat Muhammad itu lemah, tidak tahan dengan bakaran api neraka ini. Tuh, Pak. Maka sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hitungan kita sangat berat. Melainkan mereka yang memang Allah masukkan ke dalam surga. Jadi mau atau tidak kita masuk ke surga Allah SWT? Mau, tapi yang macam mana? Masuk ataupun dimasukkan? Dimasukkan. Itu memang Allah masukkan sendiri. Tidak lagi dihisab. Allah sendiri kasih masuk. Mana yang memang sudah bangkit-bangkit, memang sudah penghuni surga, ada nama dia sudah. Direct. Ada pula yang memang dikumpulkan sudah, kamu ini memang dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kamu dimasukkan ke dalam surga. Awat takut dulu. Paling sembahyang fardu saya, puasa yang wajib saya, itu pun zakat fitrah saja. Kalau zakat harta kumpul mendadak. Apa ada harta? Kais pagi makan pagi, kais patang indah pada jumpa waktu patang. Pergi haji, indah pada pergi haji, syukur-syukur saya berakhlak baik seperti mana orang berqiyamul dan orang berpuasa. Ada amalan nanti seperti mana orang pergi haji. Maka dia dimasukkan. Allah sangat suka sama dia, Allah kasih masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti ada pula yang masuk surga bila inilah dia. Ini yang lama nih proses dia. Maka kita sangat mengharapkan baginda Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat sama kita. Tapi macam mana kita ini mau dapat syafaat kalau lepas azan berdoa pun tidak mau? Itu Nabi sudah kasih tahu. Aku nanti di akhirat kelak aku cari daripada kalangan umatku yang bermohon ketika di dunia dia bermohon kepadaku agar aku akan mendapat satu makam mahmuda. Itu ada di mana doa itu? Lepas azan, lepas iqamah. Ini lepas azan santai-santai sampai suku kurik hidung lagi. Padahal Nabi sudah kasih tahu, mau mendapat syafaat nanti, maka nanti kau perbanyakkan berdoa supaya aku ini mendapat maqam mahmudah, maka aku pasti akan memberi syafaat kepada mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak payah kita pikir saudara kita daripada yang indah Islam itu, tentu-tentu mereka itu, kalaupun dibangkit pun bersama-sama dengan kita, mereka itu orang cepat mana, cepat terus ke mana? Insyaallah ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang itu tempatnya. Kalau kita menyatakan lagi mereka itu pasti masuk dalam surga Allah SWT, maka itu tidak adil bagi kita. Ketika kita di dunia ini seperti neraka bagi orang yang beriman. Ini neraka bagi orang beriman. Kita dilarang berzina, kita dilarang berjudi, kita dilarang minum arak. Semua itu hawa nafsu, semua itu kesukaan orang. Dilarang kita berjudi. Orang suka berjudi atau tidak? Suka.
Dilarang kita berzina. La taqrabuz zina, kata Allah SWT. Bukan maksudnya jangan kau berzina. Enggak, jangan kau menghampiri jalan perzinaan itu. Bukan zina itu yang dilarang. Menuju perzinaan itu yang dilarang sudah. Apalagi zina, itu memang dilaknat sudah. Seronok tidak seronok? Berzina? Ya seronok lah. Kalau tidak, Allah tidak larang tuh. La taqrabuz zina. Maka kita orang beriman, kita tahan diri kita, kita tahan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena bahwasanya dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jemaah nanti cepat kita nanti di akhirat kelak di yaumul mahsyar tidaklah kita menjadi golongan yang lambat di perhitungan, biar kita termasuk orang-orang yang mana Allah pilih kita yang akan dimasukkan dengan hak autoriti Allah SWT ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Ada lagi? Habis? Apa? Oke. Ibu sudah habis ibu? Ada bu? Ada bu? Tidak ada? Benar. Kalau tidak ada lah. Kita tangguh lah. Cukup doa saja. Mewakili sudah itu. Jadi setiap minggu bima Cigo aja lah. Terima kasih Cigo yang bertanya lah. Mudah-mudahan kalaupun jawaban saya itu tidak boleh memuaskan, saya sarankan boleh rujuk ke web Jabatan Mufti Wilayah. Tapi jangan Jabatan Mufti Perlis lah. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Di sana dia saya suka menyarankan orang terus rujuk ke Jabatan Mufti Wilayah gitu. Itu yang sangat berautoriti dan lebih efisien, lebih cepat lah saya kira gitu. Jadi mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini Allah SWT kasih ampun dosa-dosa kita, dan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kita, sama ada yang sudah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih lagi bersama-sama dengan kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kepahaman dalam agama ini, dan kita mampu hidup dalam agama yang kita anuti ini, yang kita sangat cintai ini. Sampai sini saja aku qul hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.